calon wali kota. Ini Sampang. Adalah nak adalah. Banyak channel. Mudah-mudahan pahala dapat, PT pun dapat. PT dapat bagi yang punya channel. Dakwah. Kita alhamdulillah tidak kita batasi. Siapa mampu boleh. Tapi jangan sampai menjerumuskannya dan bagai kadang dieditnya yang angek-angek tu, itu yang dinaikkannya. Akhirnya ustaz tu azab de media, azab de apa. Tapi kalau murni kita kajian, kita sampaikan, kita share, insya-Allah aman. Tapi ada yang mengkritik pemerintah, itu aja di kata itu dijual, itu ustaz tadi pun azab payah yang membela lagi. Akhirnya minta maaf ustaz. Itu tu. Jadi ustaz tu minta maaf kembali tu gara-gara jemaah juga kadang bagai. Dituntut ustaz tu minta maaf. Allah minta maaf. Ustaz Salafi berapa kali tu minta maaf itu. Tak. Karena apa tadi? Ya tersinggung kadang dari lagu Pancasila, dari lagu kita kadang Pancasila yang diremehkan. Ya mungkin tidak meremehkan ustaz itu dalam ceramahnya, tapi karena kawan tadi nak royal, itu yang dijual ke mana-mana. Akhirnya itulah. Tapi alhamdulillah lah. Itulah kalau oleh kaji, kami di sini pun dapat kebaikan daripada itu, antum pun dapat kebaikan daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil Islam sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah, datang ke rumah Allah, seluruhnya karena ligha'a wa limardatillah, untuk mendapatkan ridha dan kasih sayang daripada Allah. Tidak ada di antara kita yang datang ke sini terpaksa, tak ada di antara kita yang datang ke sini untuk meraih daripada dunia. Datang kita ke sini untuk mencapai ridha dan kasih sayang Allah. Allah ringankan kaki kita melangkah, Allah ringankan hati kita terpaut selalu ke majlis ilmu. Semuanya itu ingin daripada ridha dan kasih sayang Allah. Maka oleh karena itu, an-nur idzal taqa bin nur. Saya masih ingat nasihatnya Syekh Ali Jum'ah ketika itu. An-nur iltaqa bin nur yatala'ala an-nur. Jadi ketika cahaya keikhlasan, antum semua katanya, kalian semua datang ke sini dengan ikhlas, dengan nur, tanpa ada harapan apa-apa. Kan tak ada kita mengharap dunia datang ke majlis ilmu. Tak ada. Kecuali kalau majlis ilmu tu berhadiah Honda, tu ada bertinian kita. Majlis ilmu tu berhadiah kulkas, berhadiah AC, itu ada niat dunia. Ini tak ada. Jago subuh-subuh, sajuk, dingin, apa tidak aja yang dapat ya. Kadang kalau lihat disediakan Pak Marja lontong kau itu tu yang dapat dia. Kadang tak pula kadang. Sekali pernah tak ya. Tapi itu tidak bagian daripada dunia yang kita tuju. An-nur idzal taqa bin nur. Guru datang, ustaznya datang, itu pun dengan
memberikan ayat, memberikan hadis, memberikan hukum. Ya tala'la an-nur, kata Syekh Jum'ah. Maka ya tala'la an-nur, maka akan timbul cahaya yang lebih besar lagi. Cahaya yang lebih besar itulah yushhidunal malaikah. Para malaikat bersaksi bahawa orang yang sedang dalam naungan cahaya itu, fa innahu min ahlil jannah, mereka itu bagian daripada penduduk surga. Itulah yang kita harapkan. Kita tak ada harap apa-apa. Tak ada harap apa-apa pun datang nak untuk memperoleh ilmu, memperoleh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis pembahasan kita zuhdi. Ini tentang zuhud. Zuhud ni kaji tanda Imam Nawawi juga sufi. Dia ada orang yang mengatakan Imam Nawawi itu tak tasawuf, anti sufi. Anti tasawuf, Imam Nawawi tidak akan membuat bab. Karena zuhud itu pakaiannya orang tasawuf, pakaiannya orang sufi. Maka oleh karena itu para ulamanya, baik dia ahli hadis, baik dia ahli tafsir, ahli lughah dan lain sebagainya, pasti itu memiliki ilmu tasawuf. Itu yang ulama itu. Maka disyaratkan betul, dia mesti berfiqih, dia mesti bertauhid, dan dia mesti bertasawuf. Inilah tiga nih. Kalau kata orang kita ni, tiga berpilin itu, inilah tiga tali berpilin itu. Harus memiliki fikih, harus memiliki tauhid, bertasawuf. Nah, ini yang tak dimiliki oleh kawan-kawan kita daripada kalangan Wahaboy. Dan bahkan mereka benci dengan tasawuf. Baru kemarin saya mendengar ada video dari ustaz mereka. Tasawuf ini susah menyematkan kemana ilmunya, kata dia. Kalau ilmu itu sudah ada di zaman Nabi, mereka tidak susah-susah memberi nama hari ini. Tapi sekarang, di antara mereka saja, ada yang bingung mengambil nama tasawuf itu. Ada yang mengatakan dari pakaian sufi. Ada yang mengatakan daripada istilah orang yang bersih hatinya daripada Allah. Jadi berbeda-beda ulama tentang menamakan kalimat sufi atau tasawuf itu. Tapi pada intinya, yang tasawuf itu seluruhnya adalah safa'a qalbihi bi ghairillah. Orang tadi bersih hatinya daripada selain daripada Allah. Yang ada di hatinya cuman Allah. Jadi bukan berarti sufi yang menari-nari sambil berzikir. Bukan itu saja. Ada kadang orang yang tidak dia menari-nari tapi sufi. Jadi pada intinya siapa orang sufi itu? Orang yang hatinya bersih daripada selain daripada Allah. Tidak ada di dalam hatinya cuman Allah saja yang ada. Zuhud, wara, apalagi tidak ada hasad, sum'ah, apalagi itu daripada jiwanya. Imam Nawawi anti tasawuf, kata orang umpamanya, bawa saja kitab Riyadhus Shalihin, berikan ke dia. Ni kitab apa? Kitab hadis Riyadhus Shalihin. Yang menyusun siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi memuatkan di situ babuz zuhud. Bab tentang keutamaan zuhud. Berarti Imam Nawawi juga bertasawuf. Imam Nawawi banyak menukilkan pendapat Imam Ghazali. Bayangkan Imam Ghazali, orang-orang dari kalangan Salafi, Wahabi mengatakan Imam Ghazali ini tak faham hadis. Tapi Imam Nawawi justru banyak memakai pendapat-pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah. Buka kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Buka daripada kitab At-Tibyan. Ada juga ungkapan-ungkapan qala al-hujjatul Islam. Berkata hujjatul Islam. Siapa hujjatul Islam itu? Itulah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi fadluz zuhdi, tentang keutamaan zuhud fit dunia, di dunia, dan menyedikitkan daripadanya dunia, dan keutamaan fakir. Itu judul yang dibuat oleh Imam An-Nawawi. Kira-kira menyedikitkan kita sibuk dengan dunia itu metodenya orang tasawuf atau tidak? Metode tasawuf. Maka oleh karena itu, kajian kami malam tadi Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Ghazali itu, musuh dalam ibadah kan 4 dia. Kemarin sudah kita sebutkan, ada dunia, ada makhluk, ada nafsu, ada syaitan. Ini penghalang kita ibadah.
Yang keempat-empatnya ini bisa kita lawan dengan ada pula cara melawannya. Itu malam tadi yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Bisa kita mengalahkan dunia, bisa kita mengalahkan makhluk, bisa kita mengalahkan syaitan, tapi kita tidak bisa membunuh atau menghabisi daripada nafsu. Maka oleh karena itu, musuh yang paling berat itu kata Imam Ghazali adalah nafsu. Jadi nafsu musuh yang terberat itu. Nafsu tak bisa kita bunuh dia. Kita bunuh nafsu, tentu kita pula yang mati. Nafsu itu ada di diri. Jadi kata Imam Ghazali, kita tak bisa terpisah daripada nafsu. Tapi nafsu bisa kita didik. Itu dia. Nafsu bisa kita didik. Dan bisa kita ajak nafsu ini kompromi untuk dekat kepada Allah, kata Imam Ghazali. Buktinya nikah. Nikah itu kan dengan adanya nafsu itu. Kalau ada orang mengatakan, dia tak bernafsu dengan bini, dan ustaz katanya, berarti itu nak normal itu. Nafsu tu. Kita makan, nafsu tak? Nafsu. Itulah salah satu nafsu yang membawa kita kepada kebaikan. Maka Imam Ghazali membagi nafsu itu ada 7 dia. Ada 7. Baru yang kita baca itu ada 4. Nafsu amaratun bisu, nafsul lawamah, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu mutmainnah. Satu lagi lawamah, nafsul lawamah, nafsul lawamah, nafsul lawamah. Jadi nafsu ini ada yang memang membawa kita, kalau kita didik dia, bisa membawa kita kepada kebaikan. Itu dia. Maka oleh karena itu, dunia adalah bagian daripada penghalang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali, kalau engkau ingin ibadah engkau terasa nikmat, ibadah engkau terasa lezat, kata Imam Ghazali, at-tajarrud 'anid dunya, maka pisahkanlah dirimu daripada dunia. Asingkan diri kita daripada dunia dulu. Kita akan merasakan kenikmatan dalam ibadah. Tapi kalau kita ada dunia sambil beribadah, bahkan sambil berjalan dunia dengan ibadah, kita tak akan menikmati rasa lezat dalam beribadah. Contoh. Ketika baca Quran tapi sambil megang handphone. Awak baca Quran ya je tapi handphone di tangannya. Atau handphone yang ada di Quran. Dunia kan termasuk dunia ni. Handphone kan termasuk dunia. Baca Quran. Saya yakin tidak akan terasa nikmat ketika handphone kita jauhkan, kemudian Quran kita baca. Pasti lebih jauh rasa nikmat itu ketika membaca Quran yang handphone yang dunia ni sedang jauh. Kenapa? Tak ada lagi mendengar WhatsApp masuk, tak ada lagi mendengar Facebook masuk, Messenger masuk dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya membaca Quran yang tertulis di handphone, baca Qurannya bekal 5 minit, masuk pesan WA. Kan nampak nanti tu, masuk pesan WA. Baca WA tu bekal tak terasa lah setengah jam aja. Setengah jam mata capek, akhirnya selesai. Padahal baca Quran baru 5 menit. Ini tak terasa nikmat beribadah. Tak terasa lezatnya ibadah tu, tak terasa. Maka oleh kerana itu, kalau ingin terasa nikmatnya beribadah, kata Imam Ghazali, at-tajarrud 'anid dunya. Mesti kita memisahkan diri kita daripada dunia untuk sejenak. Makanya orang bersuluk, berkhalwat tu tak boleh bawa handphone. Sudah saya sampaikan kemarin ni. Handphone kan dunia. Kalau handphone masuk ke dalam kelambu, takkan ada cerita berzikir lagi. Takkan ada. Susah. Macam mana kita nak berzikir. Masuk juga pesan WhatsApp. Itu untunglah. Untung tak dibuka pula nanti Facebook lah. Menengok Facebook pula dalam kelambu. Jadi kan yang mana yang sudah pernah masuk ke dunia suluk, nikmat suluk itu. Lezat betul. Coba 10 hari saja boleh coba. Terasa nikmat. Tapi betul-betul dunia ni tinggalkan. Handphone tinggalkan dulu di rumah, kan handphone dunia. Tapi kalau memasukkan dunia ni dalam ibadah, takkan terasa nikmat. Hampa rasanya. Tak usah jauh contoh lagi. Tadi sudah Quran. Mana contoh lagi? Kita contohkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Rumah tangga kita. Handphone. Bini memegang handphone, laki memegang handphone. Memegang handphone. Saling pegang handphone. Nencik mengarah ke barat, nencik mengarah ke timur. Bila berjumpa di meja makan. Itu pun sambil menengok handphone je tu. Sambil makan tengok handphone je tu.
Rusak rumah tangga dengan masuknya dunia ke dalam bilik tempat tidur kita. Maka oleh karena itu, hati-hati. Dunia, ini kan bagian daripada dunia ni, akan menghalangi engkau mendapatkan kenikmatan ibadah kepada Allah. Begitu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau begitu bagaimana? Maka jadikan dunia ini cukup dengan sekedarnya saja. Ala ma yakfik. Ya, sesuai dengan kadarnya saja dunia itu. Begitu menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qala, ayat dimulai. Jadi zuhud itu bukan berarti meninggalkan makan. Nah, ini ada orang yang salah menterjemahkan zuhud. Meninggalkan makan, tidak mandi, tidak berpakaian bagus. Anggapan mereka itu zuhud. Tidak, itu salah juga. Bukan itu yang zuhud. Bukan seperti itu yang zuhud. Tapi yang zuhud itu mensedikitkan daripada bermegah-megah di dunia. Dikhawatirkan kita akan lupa dengan akhirat. Itu yang zuhud. Bukan berarti nak makan, nak nyium mandi. Tak pun nak nyium mandi beberapa hari, kalau 7 hari. Dia pun nak mandi. Oh zuhud, akhi, zuhud. Nak boleh mandi. Mandi itu ingin dipuji orang, kita awal. Tak tu, lodan namanya. Ada yang sebagian orang memakaikan seperti itu. Zuhud, rambut tak diurus, rambut tak disisir, dibiarkan saja rambut, tak pernah dicuci pun tak pernah, dia pun tak pernah, dibiarkan saja rambut tadi. Jadi dibiarkan saja. Jadi ditanya, ini rambut tak disisir, tak diminyak atau macam mana ni? Oh tak perlu tu dunia tu akhi, aku tak cinta dunia, aku ni dah mulai ke akhirat lah. Zuhud, nak mudah itu dah. Bukan itu makna zuhud. Ingat kita isteri daripada Abi Darda. Isteri Abi Darda tak diurusnya badannya. Rambut tak disisir, bedak pun tak dipakai, berlipstik pun tidak. Isteri sahabat Nabi Abu Darda. Jadi pakaian-pakaian dah lusuh. Nah, datang keluarganya. Ditanya, ya Ummu Abu Darda. Isteri Abi Darda. Kenapa ini? Kenapa engkau kan perempuan cantik? Engkau perempuan mulia. Kenapa engkau tak berdandan? Pakailah pakaian yang agak bagus. Pakaian yang disetrika. Begitulah dia. Sisirlah rambutmu. Beri minyak. Pakailah bedak. Itu anjuran daripada keluarga dia. Dijawab langsung oleh sang isteri daripada sahabat Nabi Abi Darda radhiyallahu an. Katanya, untuk apa aku berdandan? Untuk apa aku memakai bedaknya, lipstiknya? Untuk apa aku menyisir rambut? Sedangkan Abi Darda tidak ada waktu lagi untukku. Kata dia, kenapa tak ada lagi waktu Abu Darda? Nah, Abu Darda yashtaghiluna billah. Abu Darda dia sibuk dengan Allah. Malam dia dengan tahajudnya, tidak tidur-tidur. Nanti siang dia puasa. Malam tahajud, siang puasa. Belok ke pasal baju ini lah. Jangankan untuk mendekati, untuk berjumpa saya susah. Siang puasa. Malam nanti tahajud ibadah. Setiap hari itu yang dilakukan oleh suamiku. Tak ada lagi keinginannya untuk menggauliku, untuk mendekati aku. Untuk apa aku berdandan? Kata Umma Abi Darda, kata istrinya Abu Darda. Mengadulah keluarga ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda, betul-betul ya Rasulullah. Betul-betul dia ingin dekat betul dengan Allah. Kenapa? Di malam harinya dia tahajud, di siang harinya dia puasa. Waktu untuk istrinya tak ada, sehingga istrinya pun tidak lagi berpakaian-pakaian yang cantik, indah, tidaklah memakai lipstik dan lain sebagainya. Kata baginda Nabi SAW kepada Abi Darda, aku, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia dari golongan kamu, kata Rasulullah. Kan memang khairun nas, ya, ahsanun nas huwa Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah Rasulullah. Kata Nabi, sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia dari golongan kalian adalah aku, kata Rasulullah. Wa ana asum wa aftir. Aku ni puasa dan aku berbuka. Kata Nabi, wa ana naimun wastaiqadh. Aku ini tidur dan aku pun juga bangun. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun mengawini perempuan, menikahi wanita, dan aku pun punya anak. Jadi maksud Nabi mengajar itu, saya saja, tentu saya yang lebih takut kepada Allah dibandingkan kalian. Saya yang lebih dekat dengan Allah dibandingkan kalian, pastikan keinginan itu.
Tapi kata baginda Nabi, jangan sampai kita menzalimi, ada hak masing-masing. Hak mata berikan ke mata dengan tidurnya. Hak perut isi dia dengan makanan. Hak syahwat berikan dia kepada yang halal. Begitu dalam pandangan syariat. Jadi jangan kita salah faham nanti tentang zuhud ini. Mereka ada kawan mereka lah 10 hari nak mandi-mandi. Dia pun kencur nak mandi-mandi. Zuhud kan gitu kaji petang kan. Jadi zuhud itu bukan seperti itu. Ya, tidak bermegah-megah, tidak begitu bermegah-megah dengan dunia. Tapi kalau kita lihat para ulama, banyak orang-orang hebat, orang-orang kaya, tapi tidaklah begitu memunculkan dengan kekayaannya karena ada zuhudnya. Jadi kalau kini payah mencari zuhud ini. Ada. Kalau di Mesir saya perhatikan para masyaikh banyak yang zuhud itu, masya-Allah. Uangnya banyak. Bukti kita nampak dia punya uang. Setiap pengajian kita itu kalaulah nampak apa itu dipanggil dikasih duit 300 pon, kasih duit 200 pon. Ya punya ini. Nah ni. Jadi kalau kita yang dekat yang sering datang ke majlis itu sering dapat itu. Bagi kitab. Bawa nih KTP saya ni, bitaqah saya ni, ambil kitab di maktabah tu. Maktabah tu percetakan itu apa kau suka ambillah. Bawa KTP beliau. Jadi ketika kita ditanya oleh orang apa? Saya pernah digitukan oleh Syekh Hisham Kamil, kata beliau, kata orang percetakan, apa hubungan kedekatan Syekh dengan awak, kata dia. Karena saya bawa KTP Syekh. Bawa KTP Syekh, bitaqah namanya. Jadi saya bilang, ini bitaqah Syekh, saya ngambil kitab disuruh Syekh yang ambillah, kata orang percetakan. Saya tak tahu apakah Syekh punya saham di situ atau macam mana, tak tahu. Apalagi dapat kitab gratis, saya ambil kitab yang bagus-bagus itu. Saya ambil kitab bagus-bagus itu. Dah habis ni nak pulang saya minta izin ke Syekh. Syekh, mohon maaf, saya dah selesai belajar, dah selesai studi. Saya melanjutkan ke Sudan insya-Allah. Berat hati beliau. Terus kata beliau, sebelum saya pamit, gini aja kata beliau, nanti jumpa saya lagi, bawa KTP saya ni, ambil ke Maktabah Darul Qalam kalau tak salah saya nama maktabahnya, itu di samping maktabah, di samping kuburannya Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah, di kota Kairo. Saya bawa itu, saya sampaikan ke orang punya percetakan, ini saya disuruh saya ambil kitab banyak-banyak. Dan kitab banyak yang bagus, banyak saya ambil. Dan setelah saya ambil, saya bawa pulang. Besoknya saya jumpa lagi. Khalas ya Indonesia, kata. Udah ya Indonesia, kata dia. Khalas ya Maulana. Sudah ya Maulana. Mana? Nih, bitaqah Maulana. Apa aja kitab yang kau ambil, katanya. Yang saya ingat dari yang saya ambil itu cuma 5. Padahal yang diambil lebih dari 5. Jadi yang saya ingat 5 itu, ini. Oh, mantap. Jamil, kata ini. Jamil, bagus. Mantap. Itulah, jadi saya minta izin ketika itu untuk balik pulang. Ya, itu kedermawanan Syekh. Jadi tanda mereka orang-orang yang memiliki duit juga. Tapi ketika datang ke pengajian, kadang sama dengan kita naik bisnya, kadang naik taksi saja, dia tidak memakai pakaian dengan memakai kendaraan pribadi. Ada memakai kendaraan pribadi tapi tidak banyak. Begitulah diajarkan tawadhu, zuhud daripada para ulama kita. Ada Dr. Taharayan rahimahullah baru meninggal dunia. Itu diistilahkan oleh orang Arab, bukan Mesir saja. Orang Arab dengan Maliki Saghir. Imam Maliknya kecil. Jadi kalau Maliki Kabir sudah meninggal dunia, itu guru dari Imam Syafi'i. Setelah Imam Maliki meninggal dunia, tak ada lagi yang diistilahkan dengan Maliki Saghir. Tak ada. Maliki Saghir. Tak ada. Dr. Taharayan. Profesor Dr. Taharayan. Menguasai fikih madhab Maliki. Beliau, ya Allah ya Karim, saya menyaksikan. Itu kalau beliau lewat, semua orang-orang walaupun pedagang, anak-anak itu berdiri itu. Takzim kepada beliau. Beliau pernah jadi mufti. Dr. Taharayan. Profesor Dr. Taharayan. Baru meninggal dunia. Sepuh. Itu di Arab kenal, orang Arab yang mazhab Maliki, baik dari Sudannya, Yamannya, di mana saja mengenal Dr. Taharayan, faqih, ahli fiqih dalam mazhab Imam Maliki, dalam mazhab Maliki. Beliau dars di Azhar, mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin juga di Al-Azhar. Itu Syekhuna Dr. Taharayan rahimahullah. Jadi kita masih ingat dulu, jauh beliau lagi. Beliau santai aja berjalan kaki. Setingkat mufti, mantan mufti itu ya hampir-hampir dengan mantan menteri lah begitu. Tapi ini orang alim. Jadi kalau Dr. Taharayan, Syekh Taharayan lewat itu tuh, jalan.
Itu langsung ada orang-orang tadi bilang, orang yang sambil jual makanan, takmiyah kalau kami mengatakan takmiyah, makanan untuk sarapan itu, kan ada itu makanan di pinggir jalan tu. Dr. Taharayan gayo, gay, Alimul Azhar gay, Dr. Taharayan lewat. Orang alim Azhar lewat, Nampak orang memandang ke Dr. Taharayan jalan santai. Orang tua, sepuh, berjalan pakai tongkat. Semua orang berdiri itu takzim menghormati beliau. Saya tahunya orang Arab menghormati beliau. Beliau pernah jadi dekan di Yaman. Beliau selalu diundang ke Saudi untuk menjadi dosen. Beliau ini termasuk dosen terbang ke Saudi. Jadi dulu kenapa belum begitu banyak teman-teman kita yang balik dari Saudi menjadi Wahabi, apalagi khusus dari Madinah. Kenapa belum banyak dulu? Karena dulu itu yang mengajarkan ilmu syariat di Madinah, di Makkah itu diambil dari Azhar. Buktinya yang lama-lama balik itu siapa? Ustaz Mawardi. Nampak Ustaz Mawardi. Kemudian siapa lagi? Dr. Salim. Siapa lagi? Dr. Said Agil Munawar. Siapa lagi? Banyak ulama-ulama dahulu yang balik dari Makkah Madinah tidak menjadi Wahabi. Yang menjadi Wahabi kan yang balik baru-baru aja baru. Yang balik baru-baru ini saja baru. Kenapa mereka kok beda antara generasi lama dengan Ustaz Mawardi? Karena guru. Ustaz Mawardi sendiri mengatakan, dulu yang mengajarkan kami fikih itu dari Al-Azhar. Yang mengajarkan kami tauhid dari Al-Azhar. Dari Azhar didatangkan. Itu tanda orang-orang Arab sendiri lemah dalam memiliki ilmu agama dulu. Tertinggal dia. Kinilah yang baru mulai muncul. Jadi sekarang dosen-dosen di Madinah, dosen-dosen di Saudi sudah banyak daripada orang asli Saudi. Itulah yang mulai mencetak generasi-generasi yang balik seperti hari ini. Jadi kata beliau, saya pun heran. Tak menjumpai saya di sana orang yang salat macam ni, yang salat mengangkang macam tu. Baru di Indonesia lah saya jumpai. Rupa yang kita jumpai itu pun orang yang baru ke sana, kata dia. Itu dia. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Kita di Al-Azhar memang dididik dengan betul bagaimana cara manhaj ulama yang dahulu mengkaji ilmu. Begitulah diajarkan di Al-Azhar. Ya Al-Azhar itu betul, engkau Syafi'i mazhab, mesti bermazhab. Jangan bilang, saya tak ada mazhab, nak kan ngicap kuliah di Azhar. Karena kalau kuliah di syariah, fakultas syariah itu ditanya dulu, mazhab engkau apa? Syafi'i, berarti engkau ambil jurusan kau. Engkau mengambil mata kuliah. Engkau apa? Dari mana daerah? Kami daerah dari Afghanistan, umpama Pakistan. Mazhab Hanafi. Berarti ini mata kuliah yang kalian pakai. Kalian dari mana? Jazair, dari Tunisia, dari Sudan, dari Maroko. Kalian berarti mazhab Maliki. Ini pelajaran yang begitu di Al-Azhar sampai hari ini. Dan itu sudah berjalan berabad-abad. Makanya susah orang untuk meliberalkan Azhar atau untuk mensalafikan Azhar susah. Karena sudah tertanam cara metode Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ke dalam universitasnya. Dulu metode seperti ini metode di pondok-pondok. Tapi metode pondok itu tuh adanya di universitas yang itu sudah dikembangkan di Universitas Al-Azhar. Mesti mengkaji tauhid. Tauhid ini siapa yang dipakai? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Abi Hasan Asy'ari, Abi Mansur Al-Maturidi. Bertasawuf. Tasawufnya siapa? Dua saja tokoh tasawuf. Imam Ghazali atau Imam Junaid. Begitu dia. Engkau apa? Kami fikih. Fikih, pilihlah salah satu daripada fikih 4 mazhab. Ketiga-tiganya ini kawan-kawan kita anti. Tidak bertauhid, tidak pula bertasawuf, tak pula berfikih. Makanya susah mereka untuk masuk ke dalam universitas itu. Jadi banyak kita jumpai. Ada lagi Dr. Sa'ad Jawish rahimahullah. Itu muhaddis, pakar hadis. Dan termasuk murid kesayangannya Syekh Yasin. Itu juga baru meninggal dunia. Banyak ulama-ulama masyaikh yang baru-baru meninggal dunia. Itu tahun 2021 banyak. Sa'ad Jawish inilah yang luar biasa, Masya Allah. Datang beliau ke majlis ilmu itu biasa. Profesor itu, guru besar. Profesor, kitabnya, karangannya banyak sekali. Dr. Sa'ad Jawish, muhaddis terkenal ini. Itu kalau beliau mengajar itu, Masya Allah. Kami beda kuliah kita di Indonesia beda. Kalau di Al-Azhar itu, kalau kuliah itu macam, ruangannya itu macam apa ya? Ruangan luas itu, luas sekali.
Jadi kalau pas yang datang itu dosen top, itu padat itu. Berdiri pun banyak yang ikut majlis itu, yang ikut daurah, yang ikut belajar. Tapi kalau ada dosennya dosen muda-muda lah, itu biasanya seketik yang duduk itu. Jadi memang di Al-Azhar itu disyaratkan menjadi dosen mesti harus sudah S3. Umumnya luar negeri saya perhatikan mesti harus sudah doktor baru menjadi dosen gitu. Di kita di Indonesia yang boleh S2 menjadi dosen. Kalau luar negeri sudah S3. Baik. Jadi ini daripada zuhud. Imam Nawawi mengawali dengan ayat innama matsalul hayatid dunya kama'i anzalnahu minas sama'in. Fakhtalata minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardh. Mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhazatil ardu zukhrufaha wa azzayyannat wa dhanna ahlaha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faj'alnaha hasida ka'allam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, hanya saja perumpamaan dunia ini, perumpamaan kehidupan dunia ini, kata Allah, itu seumpama perumpamaan air yang kami turunkan daripada langit. Air diturunkan dari langit. Hujan maksudnya. Hujan tadi kan banyak. Bisa tak dihitung berapa titik hujan itu? Katanya ada ilmu yang pernah mencoba menghitung hujan itu jatuh berapa titik. Tapi la ya'lamuha illallah. Tak ada yang bisa memastikannya kecuali Allah. Ketika diturunkan banyak dari langit, fakhtalata bihi nabatul ardh. Tapi yang tumbuh berbeda-beda. Ada yang tumbuh padi, ada yang tumbuh jagung, ada. Padahal yang turun dari atas langit itu satu juga dia, air. Tapi yang tumbuh dari bawah berbeda-beda. Sawit, karet, padi, sagu, apa lagi? Jagung. Beda-beda. Mimma ya'kulun nasi wal an'am. Ada yang tumbuh itu dimakan oleh manusia, ada yang tumbuh itu dimakan oleh binatang ternak. Hatta idza akhazatil ardu zakhrufaha wa zayyannat wa dhanna ahlaha annahum qadirun. Ketika nampak cantik indah daripada tanah, daripada bumi tadi, maka orang-orang penduduk bumi mengatakan ini milik kita. Mereka ingin menguasai. Kemudian amruna lailan aw nahara faj'alnaha hasida. Kemudian datanglah perintah Allah untuk menghancurkannya. Jadi hancur daripada yang bagus tadi, hancur daripada dunia ini, ya disebabkan karena annahum qadirun 'alaiha. Karena kita ingin menguasainya. Kita lupa yang memilikinya Allah, tapi kita ingin menguasai. Macam nak kita saja yang nak memiliki. Allah datarkan. Kadang Allah datangkan badai, kadang Allah datangkan tsunami, Allah datangkan. Untuk apa? Faka'allam tughna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, supaya memberikan gambaran kepada manusia liqaumin yatafakkarun, supaya mereka berfikir. Jadi kita berfikir kali koko bukan hak kita, ini punyanya Allah. Kalau kita cukup sebagai seorang manusia, ciptaan Allah, udah syukuri apa yang ada dan jangan ingin menguasai. Jadi kalau ingin menguasai itu akhirnya kan berkelahi, akhirnya kan berbantah. Itu yang menyebabkan Allah enggan dan marah kepada kita. Ditambah ayat lagi oleh Imam Nawawi. Ini banyak ayat yang dinukilkan oleh Imam Nawawi tentang masalah zuhud. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazruhu riyah. Datang angin, datang hujan, kemudian tumbuh banyak tanam-tanaman, kemudian datang pula angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Maha Kuasa. Habis seluruhnya. Habis, datang badai, habis padi yang mau kita panen, habis padi tadi. Tak dapat kita memanennya. Habis tanaman-tanaman, habis tumbang, seluruhnya habis. Kemudian dikatakan oleh Allah lagi, al-malu wal banun, harta, anak-anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Harta, perhiasan dunia. Anak-anak, perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
dan selebihnya kebaikan-kebaikan salihat yang selebihnya itu lebih baik daripada sisi Tuhan engkau dan pahalanya sangatlah mulia. Apa maksud wal baqiyatus salihat? Wal baqiyatus salihat itu maksudnya adalah dengan berzikir. Dengan ada kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu seluruhnya baqiyatus salihat. Jadi maksudnya anak diberi oleh Allah kita, harta Allah beri kita. Itu adalah perhiasan dunia. Jangan perhiasan dunia ini menghilangkan kita mendapatkan pahala yang lain. Jangan karena perhiasan dunia ini kita tidak mendapatkan ibadah-ibadah yang lain. Sedangkan baqiyatus salihat banyak, ibadah yang lain itu banyak. Dan kata Allah, ibadah yang lain itulah pahalanya yang lebih besar dan lebih elok lagi. Mana dia baqiyatus salihat? Itulah dia ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu dia. Jadi imbangi dengan itu, harta dapat, anak dapat, tapi zikir ni jangan ditinggalkan. Nah, begitu dia tu yang disebutkan baqiyatus salihat. Ketahuilah, hanya saja kehidupan dunia ini permainan saja. La'bun. La'bun ni permainan yang tak ada manfaat. Itu la'bun namanya. Apa contoh permainan tak ada manfaat? Permainan anak-anak. Apa manfaatnya kira-kira? Tak ada. Sekedar untuk menghibur diri saja. Itulah dunia kata Allah. La'bun. Senda gurau saja. Lahwun. Lahwun ini lahwi. Lahwi, alat lahwi ini untuk membuat kita lupa saja. Wazinata wa tafakhir bainakum, dan perhiasan dan saling bermegah-megah di antara kamu kata Allah. Wa takatsurul fil amwali wal aulad, dan berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak-anak. Apa kata Allah? Kamatsalil ghaisin a'jabal kuffaru nabatuh. Itu sama dengan orang kafir yang heran ketika tumbuhnya tanam-tanaman. Jadi orang kafir heran, ditanamnya padi, tumbuh, berbuah, a'jabat. Heran dia, kok bisa ya padi ini tumbuh, berbuah setelah turunnya hujan. Thumma yahiju wa fatarahu musfiran, thumma yakunu hutama. Padahal mereka itulah mendapatkan azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim tidak heran. Maka kalau ada pula kita orang muslim takjub kita, heran kita menengok tanam sawit 4 tahun setelah tu berbuah. Heran kita, mak berbuah ya kata. Berarti tak ada iman kita, macam orang kafir kita. Kafir heran. Kenapa dia heran? Satastaghriqu fihi i'jaba. Karena orang kafir yatakhatta fikruhu. Allah tutup akalnya, Allah tutup pikirannya sehingga dia tidak mengenal siapa yang membuat tanaman itu tumbuh. Orang kafir menganggap tanaman itu tumbuh sendiri. Menurut si kafir, ditanam tumbuh sendiri berbuah. Maka mereka heran. Mak mantap juga ya kata dia. Ditanam dia berbuah. Tapi orang Islam tidak heran. Kenapa? Li'annal mu'mina idza ra'a mu'ajjaba. Orang mukmin ketika melihat sesuatu yang ajaib, yang di luar jangkauan akalnya, padahal yang ditanamkan batang. Tapi kenapa kok bisa dia berbuah gitu dia? Orang mukmin tidak takjub, tidak heran. Kenapa? Intaqala fiqruhu ila qadri sana'ati fa'ajaba biha. Kalau orang Islam, orang mukmin pindah, Allah buka akalnya, maka pandailah dia berfikir bahwa yang menciptakan ini adalah Allah. Maka kita tak begitu heran kita yang ditanam sebatang sawitnya, tapi pas ada buahnya. Awal menanam tak ada buah. Kecuali kalau pas menanam ada buah. Ini tak nampak buahnya. Tak nak menjadi apa dia besar tak tahu kita. Tapi ditanam dia berbuah dia. Mukmin tidak heran. Kenapa? Karena ada Allah yang memberikan buah. Allah yang menghidupkannya. Allah yang memberikan rezeki kepada orang yang memilikinya. Orang kafir heran-heran. Begitu. Seperti itu pula lah perumpamaan dunia. Ketika kamu mendapatkan suatu anugerah,
Di dunia kamu cuek begitu saja. Tapi nanti di akhirat kamu akan heran. Kenapa si fulan bisa masuk surga, aku tidak? Kenapa si anu bisa masuk ke dalam surga, aku masih dalam neraka? Heran. Keheranan itulah besok yang tidak ada lagi nilainya. Maka oleh karena itu, jangan sampai besok heran pula kita nanti. Si anu tu masuk surganya. Dan apa dia tidak bisa masuk surganya? Herannya. Padahal sama dengan dia, kata dia. Amalan sama, duduk di pengajian sama, tapi ini masuk surga. Apa dia nak masuk surga ya? Itu sebenarnya itu. Azabun syadid. Dan orang-orang kafir yang heran tadi di akhirat mendapat azab yang pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ampunan daripada Allah dan redha dan kasih sayang Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia kecuali cuman tipu daya saja. Ghurur ni tipu daya. Tipu daya. Kalau kita ambil serius, pusing kita dengan dunia ni. Ambil santai saja dunia ini karena dia adalah tipu daya. Kita selesaikan membaca beberapa ayat ini. Kemudian Imam Nawawi menukilkan ayat lagi. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dihiasi manusia dengan cinta syahwat. Syahwat itu keinginan. Keinginan kepada apa? Minan nisa, keinginan kepada manusia. Jadi keinginan kepada nisa. Nisa ni perempuan. Laki-laki suka kepada produksi itu normal. Memang itu kata Allah dalam Al-Quran. Laki-laki ni yang produksi ni yang laki-laki. Itu normal. Tapi kalau ada laki-laki je laki-laki, produksi itu nak normal tu dah. Karena di sini betul-betul disebutkan syahwati minan nisa. Syahwat kepada perempuan. Siapa? Laki-laki kepada perempuan. Wal banin, dihiasi. Senang laki-laki itu kepada perempuan. Senang orang itu kepada anak-anak. Senang orang itu kepada harta, kepada emas, kepada perak, perhiasan. Senang orang itu kepada kendaraan. Senang orang itu kepada makan makanan. Ini Allah sendiri mengatakan ini. Manusia itu senang kepada perempuan. Laki-laki kalau nyeproduksi. Wal banin, manusia itu senang kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minaz. Manusia itu senang dengan perhiasan emas dan perak. Manusia itu senang dengan khailil musawwamah, kendaraan. Manusia itu senang dengan makanan. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Seluruhnya itu adalah perhiasan kehidupan di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan Allah lah di sisinya sebaik-baik tempat kembali. Jadi kalau begitu, kita sudah memperoleh kelima-limanya. Istri punya, anak punya, harta perhiasan punya, kendaraan punya, makanan punya. Jangan sampai tidak kita kembali kepada Allah. Kembalikan seluruhnya itu kepada Allah. Allah yang menjaga. Allah nak mengambilnya. Allah lah yang memberikannya. Ketika Allah berkehendak mengambil, Allah akan ambil. Ketika Allah ingin menghabiskan seluruhnya, habis keseluruhannya. Ada. Kenapa tidak? Saya masih ingat dengan guru kita ketika waktu terjadi tsunami. Habis seluruhnya ini. Beliau dengan saya, Profesor Allahul Yarham, Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, rahimahullah. Jadi ulama besar Aceh ketika itu sedang berziarah ke kita di Riau. Saya sedang menemani beliau ketika itu. Dan sudah beberapa hari nak balik ke Aceh lagi, ke Jakarta dulu. Kemudian pas nak balik itulah terjadi tsunami di Aceh. Terjadi tsunami, tapi walhasil alhamdulillah anak beliau bertiga kalau tak salah yang hilang, berdua atau bertiga. Kemudian isteri beliau selamat. Ya harta kelapa segala macam ya habislah. Banyak daripada guru-guru kita. Ustaz Fasni. Fasni ada guru kami, Ustaz Fasni, Imam Fasni. Itu keluarganya yang hilang ada sekitar 29 orang ketika itu. Jadi ada yang teman kita yang balik ke Aceh itu tak ada lagi di sana. Tak ada family, tak ada harta, tak ada anak, tak ada. Habis keseluruhannya ini. Maka orang yang beriman husnul ma'ab. Dia tahu tempat kembalinya adalah Allah. Maka serahkan kembali kepada Allah. Allah yang memberi, Allah mengambil. Allah yang menjaga. Itu daripada
manusia yang hidup di dunia ini. Tapi kalau kita mengatakan itu adalah perhiasan yang kekal kita pakai, itulah kita kebanyakan setelah itu banyak yang stres kita. Itu dia. Ayat berikutnya, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Hai manusia, janji Allah itu pasti, maka jangan kamu tertipu hidup di dunia dan jangan kamu pula tertipu dengan kehidupan di dunia sehingga kamu pun menipu Allah. Hati-hati. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Qala Allah Ta'ala alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tahukah kamu alhaakumut takatsur, orang-orang yang mengumpul-ngumpul harta. Orang-orang yang mengumpul-ngumpul harta sampai mereka zurtumul maqabir, sampai mereka ziarah kubur. Maksud ziarah kubur itu sampai mereka mati, mereka lupa. Sehingga mereka mengumpul-ngumpul harta. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ingat kita akan mati. Tak usah terlampau banyak-banyak lagi untuk mengumpul-ngumpul. Sedekahkanlah, wakafkanlah, hibahkanlah, infakkanlah. Ayat yang terakhir, wa ma hazihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna darul akhirati lahiya hayawanu law kanu ya'lamun. Al-ayat fi babin katsiratun masyhurah. Jadi pada intinya kehidupan dunia ini tipu daya. Tipu daya itu maksudnya supaya jangan kita sampai lalai dengan dunia. Allah beri kita mobil, nikmati tidak apa-apa. Allah beri kita harta, nikmati. Allah beri kita istri, Allah beri kita anak, nikmatilah. Tapi jangan sampai dengan nikmat itu seluruhnya melalaikan kita daripada Allah. Itu saja dia. Bukan berarti balik dari sini mobil kita hancurkan, kita jual. Tidak. Balik dari sini jual rumah kita. Oh, saya ingin zuhud ini. Tidak. Balik dari sini kita jual kebun kita. Tidak. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya bagaimana agar fitnah yang seluruhnya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tadi tidak menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita mobil, pakai mobil untuk jalan dakwah, untuk ibadah. Jangan terlampau apa betul, jangan terlampau kiki. Iko kawan menumpang jawabnya deh. Kalau penuh kapan dah ada baru penumpang CI-nya aja barunya. Jangan. Nanti dipakai gores kete ibu hati gitu. Itu tanda kuat cinta dunia gitu. Gores kete ibu hati gitu. Apa heboh kita. Bergores sedikit aja pintu mobil loh. Pas dia buka pintu mobil, belum dah. Dia orang pula yang buka pintu mobil. Pas orang buka pintu mobil, kena mobil dia. Sedikit saja. Oh, heboh dia. Ini apa rusak mobil saya begini. Orang tadi mau mengganti 300. Tapi kita lupa. Setelah itu awak banyak pula kuyak daripada itu lah. Banyak pula kita dapatnya parahnya daripada itu lagi. Kita ngeluarkan uang 300. Ya, karena orang tadi membayar karena dia merasa bersalah. Tapi sebenarnya kalau kita maafkan kan selesai masalahnya. Biarlah kita perbaiki pula. Ya, kalau memang tidak begitu ada di dalam. Tapi kan enggak. Kita takut rusak. Mobil kita takut rusak. Kemudian apa kita lagi? Pakaian kita takut hilang. Ini yang menyebabkan kita untuk jauh daripada Allah. At-tasammuh itu penting. Maaf itu penting. Ridha penting. Ketika itu nampak ni orang ni tak ada pupunya, tak ada apa-apa. Nak minta ganti ke dia macam mana? Adalah bismillah, balik je lah kau lagi. Begitu saja. Ya. Tapi begitulah kehidupan dunia. Jangan sampai kita masukkan dunia ke dalam dada kita. Maka ingat doa ada seorang wali Allah doa ketika tawaf itu terus doa yang dia baca. Tidak doa yang ada di hadis Nabi. Kan ketika tawaf doa itu kan beda. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min putaran pertama. Putaran kedua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita membaca Allahumma putaran yang kedua, habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu diulang-ulang sampai kepada rukun syami. Rukun yamani dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sampai Hajar Aswad. Itu doa. Ada satu orang tidak membaca doa itu dia dalam tawaf. Tidak menurut tuntunan syariat tadi.
Tidak menurut tuntunan doa yang ada tadi dia baca. Mulai dari awal tawaf bismillah Allahu akbar. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qalbina. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qalbina. 7 putaran tawaf itu terus dibaca, itu terus diikuti oleh orang, ditanya. Syekh Maulana, kenapa tadi doa Maulana dalam tawaf cuma satu saja dan itu Maulana ulang-ulang? Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qalbina. Kenapa? Kata Syekh tadi, aku khawatir yang membuat aku jauh kepada Allah adalah dunia. Aku takut dunia itu masuk ke dalam dadaku. Maka aku ingin berdoa kepada Allah, cukup dunia itu di tangan aku saja. Dan doa itu artinya Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Ya Allah, letakkanlah dunia itu di tanganku ya Allah. Wala taj'alid dunya fi qalbina. Jangan letakkan dunia itu ke dalam hatiku. Kalaulah masuk oto ke dalam hati, lah masuk rumah ke dalam hati, lah masuk kabun ke dalam hati, lah masuk ke dalam hati untuk memberikan atau untuk kehilangan itu tak siap kita. Hilang beko oto-oto dan rusak beko oto dan yang rusak. Baju beko baju dan piti beko piti dan kabun beko kabun dan mandan lai kalau lah di dalam hati. Tapi kalau sekadar masih di tangan diminta ada orang di tangan. Hilang, diambil dia oleh Allah. Selesainya masih di tangan, tak sampai ke hati. Itu yang khawatirkan kata dia. Jadi kalau begitu, cukuplah dunia yang kita miliki hari ini di tangan saja. Jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Ia mengeceknya, ia senangnya Ustaz. Tapi prakteknya ponyong jadinya Ustaz. Jadi setidaknya waklah mengaji kan. Dalam mengaji kita berarti tawakal lah kita. Siaplah kita itu. Pangkat jabatan begitu juga. Pangkat jabatan. Pasti. Ini orang-orang yang sudah pernah berjabat macam Pak Ahmad ini. Ada 2 kali jadi bupati. Itu kalau diletakkannya bupati tadi di dalam hati. Stres. Stres. Dulu sebelum keluar dari nak masuk kantor. Berhenti mobil tu ada orang membuka pintu. Ada orang buka pintu. Nah, ada kini awak buka pintu surang. Awak buka pintu surang. Dulu makan dihidangkan. Saya sering beliau undang dulu. Dulu enak manggil ajudan datang. Ini ustaz ni apa perlu ini. Dah selesai. Dulu kalau gini tak ada. Ni apa? Awak terpaksa mencari surang. Itu. Tapi untung beliau ini di tangan. Beliau tu lah yang membaca doa tu mungkin yang itu di dekat tawaf itu. Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Beliau dunia di tangan saja. Tak ada. Maka banyak orang yang ketika jabatan diletakkan di dalam hati, tidak berjabat stres. Stres karena di dalam hati. Di dalam hati. Wak biasa punya ajudan. Wak punya ajudan. Akhirnya stroke. Akan payah jadi. Wak biasa punya ajudan. Ajudan ni setiap ditelepon, datang. Siap Pak. Macam mana Pak? Ikut ada lah dah. Dan bahkan jangankan itu. Ketika kita datang pun tak dihargai orang lagi. Kalau lah mantan tu tak ada lah. Itu adalah payah tu. Mantan ada lagi. Tapi karena dunia itu di sini, beliau tidak ada masalah. Tapi kalau dimasukkan ke situ, itu yang bermasalah itu. Maka oleh karena itu, apapun jangan sampai masukkan ke dalam hati. Cukup sampai tangan saja. Sampai tangan saja. Habis. Jadi kalau beliau jadi bupati dulu kan Islamic Center itu kan beliau yang apa? Itu beliau punya ruangan rapat khusus sendiri itu VIP. Orang lain tak boleh masuk. Orang lain tak boleh masuk. Itu beliau. Jadi beliau, undangan beliau saja boleh masuk. Kalau orang lain tak boleh. Pak Ahmad garang. Dia jadi bupati dulu ke kini aja. Lunak-lunak macam itu. Dulu mak. Gawat dulu ni. Bupati saya 2 periode tahulah saya lagi. Gawat. Garang tu gawat tu garang. Pembongi. Kalau ke tamu tu kalau tak ada tu. Itu dia. Langsung dia marah ke ajudannya luar biasa. Kini ke aja. Dia tawaduk ngaji Jawa. Tegas itu. Dulu tegas. Mungkin karena alumni PDN lah ya. Orang-orang Pamong. Tegas itu. Bupati 2 periode. Gagah itu. Pas datang tu berwibawa itu. Kalau datang itu. Apa datang tu? Bupati. Ini yang datang anggota Dewan. Kan Nurul Huda jamaah. Jadi. Kini kau bisa lah awak bercakap banyak. Besok Pak Ahmad dulu cakap banyak apa awak lah. Itulah dia. Jadi. Apapun jabatan tak usah masukkan ke hati. Jangan. Nak diambil lah. Segitu saja. Diambil lah. Nak apa silahkan. Tak ada. Tidak ada. Mata'ul ghurur. Tipu daya seluruhnya. Tipu daya tak ada. Tipu daya.
Bayangkanlah tu, kalau Pak Ahmad ni tak siap situ yang makanya luar biasa beliau ni memang di tangan beliau. Megah masjid beliau buat, indah macam mana luar biasa beliau buat. Setiap yang masuk dulu itu tu, beliau dari depan masuk tu, masuk ruangan imam. Masuk lewat imam tadi, beliau saf di depan. Tu dulu beliau itu. Setiap beliau datang, orang-orang semua tentu ASN tentu takut bupati yang datang. Tentu takut, bupati Pak. Bupati datang. Itu seluruh ASN mungkin di Indonesia di Rahul itulah agaknya yang ASN pakai jubah tiap hari Jumaat mungkin tak. Mungkin di Rahul lah mungkinnya. Sama beliau lah. Sehingga bingung mana nan ustaz mana nan pegawai ketika itu. Saya masih ingat itu. Jadi kita tak pede karena kita pakai celana hitam, pakai baju putih. Seluruh ASN tu pakai jubah macam ustaz dia beda Pak Ahmad ni. Jadi bingung, mana yang penceramah mana. Jadi kita pun tak pede. Orang pakaian sunnah sudah nyawa macam ikut macam mana caranya. Untung ada kawan tadi menyediakan. Ada ni ustaz pakailah jubah itu. Kalau enggak ya kalah pakaian ustaz dengan pakaian ASN di Rahul itu. Jadi ketika datang di luar biasalah. Tapi ketika kita tidak berjabat lagi, kalau kita elok bagus orang akan mengingat daripada kebaikan-kebaikan kita. Alhamdulillah beliau meninggalkan Masjid Agung Islamic Center. Agung Islamic Center Rokan Hulu. Kalau di zaman beliau ke situ memang agak diservis gitu. Diservis agak mewah gitu. Kini ustaz, kini entahlah lama bulan nak ke situ mah. Ya, itu dia. Jadi insya-Allah siapapun kita, letakkanlah dunia itu cukup di tangan saja, jangan masukkan ke dalam hati kita. Kehilangan sesuatu itu hal yang biasa dan itu pun juga karena kita sudah diajarkan bahwa mata'ul ghurur, kehidupan dunia adalah tipu daya saja. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf hadisnya belum kita baca, insya-Allah besok akan kita baca hadisnya. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Allahumma innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.